Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Kembali lagi di acara kita bincang bersama musisi Bangka Belitung. Kali ini ada Anggi on bass, pemain bass. Apa kabar nih? Tadi dua kali main. Baik, alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Apa kesibukan sekarang ini? Kesibukan mungkin dari ini masih ngeband lah, reguleran, wedding, terus berkecimpung di sanggar juga, sanggar musik-musik anak-anak musik tradisional. Terus ada sambilan ngajar-ngajar gitulah, enggak sih. Sanggar siapa? Sanggar Cikar Sinar Gemala. Nama bandnya Cak Maca Ethnic Ensemble. Iya. Promosi ini judulnya. Bapak ngajarnya nih? Ngajar kebetulan kayak freelance gitulah. Jadi ke kampus-kampus mungkin lebih menaikkan apa ya? Memperkuat generasi yang baru yang pasti. Buat meningkatkan generasi yang baru. Kita mulai ya dari pertanyaan pertama dulu. Sejak kapan Anggi ini mau mulai main bass, suka main bass? Sejak kapan? Ingat ya. Saya ingat Anggi. sedikit jelasnya mungkin abang tahu juga dari perjalanan. Dulu untuk main musik mungkin sukanya dari kecil loh. Tapi lebih tahu main gitar ya, karena ada kenalan juga teman dulu di Semabung. Semabung tuh ada namanya Caca, teman dia main bass. Jadi saya sedikit taunya tertarik mulai main bass tuh lihat dia sebenarnya, Bang. Oh, si Caca itu. Si Caca sekarang udah jadi
Ya. Jadi apa sekarang? Jadi polisi dia. Polisi, ya. Caca. Keren. Jadi salah satu orang yang memotivasi juga waktu itu. Si Caca itu 2000 berapa itu? 2009 ya. 2009. Oh, udah lama. Oke. Jadi proses dari situ mulai fokus belajar main bassnya semenjak kenal abang. Gitu. Nah ini salah satu guru juga guys, guru pertama dari nol. Saya dari nol, jadi belajar sama beliau. Berarti pertama itu bass yang Anggi bawa ke kos itu 2011 kalau nggak salah itu. Ya 2011 ya. Apa mereknya itu Gi? Karaya. Ya jadi jangan gengsi ya buat belajar beli bass. Oke. Itu bass pertama saya lebih sangat menghargai lah bass itu, banyak proses juga dari bass. Banyak pengalaman, jadi beli bassnya juga dari hasil kerja keras sendiri bang untuk belajar. Bass yang itu ya. Oke. Itu. Pertanyaan kedua, siapa sih guru Anggi, guru-guru Anggi ya yang buat tadi kan dari awal pasti ada buat nge-up biar lebih bisa mainnya itu. Siapa itu? Mungkin guru pertama mungkin abang sendiri lah. Jadi guru pertama tuh Bang Eka, terus panjang perjalanan selama 1 tahun belajar fokus, terus dibiarkan. Bukan dibiarkan, maksudnya dilepas biar lebih mandiri ya. Masih kuliah juga. Ya, waktu itu masih sekolah. Oh, 2011 ya. Masih sekolah, 2011. Terus kalau dulu saya tetap di Pangkal Pinang, waktu mau belajar, kenalkan di Pangkal Pinang, terus ngekos. Kalau nggak berangkat ke Toboli, mungkin sampai sekarang saya nggak bakal main bass. Karena di lingkungan yang saya diem tuh mungkin tidak ada yang bermain musik. Gitu. Oh, di kampung apa namanya? Kampung Semabung. Oh. Nah, jadi kalau lingkungan kan lumayan berpengaruh ya buat kita ya. Jadi untungnya saya berangkat ke Toboli, diajak abang sendiri waktu itu. Jadi proseslah di Toboli, kenal sama teman-teman Toboli. Jadi mulai sampai sekarang masih konsisten. Nah itu guru pertama dan proses perjalanan. Apa yang Anggi pelajari pertama dari guru pertama ini? Mungkin dari dulu awal finger dulu ya, kayak chromatic, terus zigzag, baru speeder. Nah, itu selama 1 tahun itu lebih ke teknik sih bang, lebih ke teknik kayak slap, skill, terus ada apa ya, typing dan dasar-dasar lah, solmisasi yang pasti. Setelah panjang itu perjalanan, guru kedua siapa nih? Kalau guru yang serius, yang bermain bass itu ada Indro Haji Dikoro. Ada Mas Indro, makasih Mas. 2023 apa 2024 kemarin pas berangkat ke Jakarta 5 bulan belajar, langsung ke rumah beliau di situ. 5 bulan ke Jakarta. Bisa Mas Indro dipilih kenapa waktu itu? Abang sendiri yang kenal sebenarnya bang. Jadi 2013 saya mulai kenal video-videonya Mas Indro, dan itu salah satu kebanggaan ketika saya bisa bertemu dengan Mas Indro di 2023. Panjang banget perjalanannya untuk bertemu beliau. Itu salah satu pencapaian besar lah buat ketemu beliau. Perasaan pertama pas ketemu beliau gimana? Wah bangga banget sama semangat belajar, nervous juga ada. Kan dari kampung lah ke kota. Materi yang pertama dapat dari Mas Indro itu apa? Misal ilmu, ini yang harus dulu. Terus satu lagi ilmu yang nggak pernah didapatkan di Bangka dengan guru manapun, Mas. Ya. Maksudnya itu dari Indro, apa itu? Oh, untuk pertama-tama mungkin selama ini saya main band beberapa tahun itu cuman sekedar tahu main licknya tapi nggak tahu namanya. Jadi di situ mulai tahu dijelaskan, terus cara ngisi melodi misalnya. Mode scale, yang terpenting tuh saya dapat pelajaran sangat baik tuh di air training. Jadi ya selama ini kan saya kekurangan kayak air training gitulah. Jadi di setiap mau diperbaiki, pertemuan pertama selalu air training, setiap mau belajar, terus lebih ke mentality kita untuk bermain musik, bagaimana kita harus fight di dunia entertainment gitu. Lebih ke apa ya? Sharing lah, lebih banyak ilmu juga. Banyaklah ilmu dari slap juga dapat. Coba sebutkan satu lick yang dikasih Mas Indro yang memang menurut ini. Iya. Coba. Oke. Mungkin dari teknik slap ya. Dari teknik slap saya dapat dari Mas Indro ada. Itu. Itu 6. Kayak double time itu. Ya double time. Dari 1. Ya, jadi kalau dikombinasikan berarti kalau 6 stick to flat tadi ya. Karena dia mainnya 2 timing double time. Ya.
Kalau lick apa yang paling lick mungkin dari Mas Indro itu apa ya, banyak kayaknya. Salah satu aja yang benar-benar menurut si Anggi, wah nih lick ini jarang ini misalnya. Ya, dulu saya nggak tahu, jadi ada yang namanya kalau nada klip itu mixolydian ya. Ya, mixolydian. Jadi ada yang superlock Rian juga dapat dari Mas Indro, di tritun untuk mengganti nada kelima juga. Lebih ke basic jazz sih, kayak misalnya 251 ya 251. Nah, kalau kita ngisinya pakai chordal tune kan itu ngikutin isian dari chordnya tuh. Misalnya nah, kalau yang lebih melodik, lebih santai, bisa kita ngambil guide tune-nya dari nada 7 dan 3 misalnya. Gitu. Oh iya, 251 itu duanya itu re, limanya sol, satunya do. Tapi dia ada bermain chord yang kayak gitu. Ada half dim juga. Half dim apa ya? Wall half ya. Banyak juga sih, banyak tempatnya. Oke, itu untuk pelajaran Anggi dari bermusik sambil punya guru ya, pilih Mas Indro. Nah, pengalaman ngeband paling mantap, minum dulu ya. Akhir itu ya. Minum kopi. Gatel beli paling maju ke kau kembali. Nah, kalau manggung paling terbaik menurut Anggi? Manggung paling terbaik sama teman-teman Fata Morgana mungkin ya. Wah, Fata Morgana. Ya, itu banyak perjalanan juga tuh. Ya, itu band ya, benar. Lupa nanya itu. Sebentar Anggi ini basis si Fata Morgana dan salah satu the best di Blitar. Di mana waktu itu? Di Blitar, Indonesia. Ya, waktu itu Surabaya. Apa ya? Paling berkesan mungkin sama Fata Morgana lah. Tapi sekarang karena udah sibuk masing-masing ya, jarang ketemu. Karena perjalanan sama mereka tuh sangat seru lah. Keluarganya kuat banget. Kalau band sekarang apa band? Band sekarang kalau untuk wedding mungkin ada Filosofi, ada Kabrodis, terus band baru itu ya, edisional lah yang pasti untuk nutupin lah bang. Oke, terakhir momen paling gak enak ngeband apa selama ngeband ini, yang paling misalkan enak benar-benar jadi beban apa ya? Banyak ya, tapi salah satu yang paling saya kenang tuh sampai kapanpun ketika bass pertama saya harus kerendam dengan banjir tuh. Oh, bass yang merek apa? Karaya. Oh, yang Karaya biru tadi. Iya, benar tuh bass pertama. Seharusnya nggak dijual. Terus pengalaman yang terburuk apa ya? Enggak lah, jadi setiap perjalanan yang saya lalui di musik, di bass, mungkin membuat sebuah tantangan dan menjadi sebuah kebanggaan lah yang pasti. Yang buruk sih nggak lebih saya rasakan sih, Bang. Oke, itu dari Anggi tadi. Sedikit juga Anggi ini pertama kali kenal cukup membuat saya semangat karena dia pertama tinggal udah mapan sendiri ya, mandiri. Nah, mandiri udah di Semabung. Makanya kalau untuk dilihat ke depan, Anggi ini pasti punya semangat karena dari awal udah mapan itu. Yeah. Ya, tadi jadi terakhir tadi lupa kasih motivasi buat basis-basis atau musisi yang baru. Cukup berat ya kalau motivasi. Ya, tapi sedikit lah kita sharing lah. Yang pasti harus kerja keras dan harus lari dari zona nyaman. Yang pasti harus fight lah kita kalau di dunia entertainment ataupun di industri musik yang ada di Bangka Belitung. Karena di Bangka Belitung salah satunya kita untuk maju ya, Tem ya. Dan pesan yang paling penting sih buat kawan-kawan yang ngeband juga, jangan terlalu mengutamakan ego. Untuk kita sama-sama maju. Kalau seandainya sudah tidak bisa ataupun tidak mampu dan tidak punya niat untuk berkompetitif, mungkin untuk mengundurkan diri juga dari dunia entertainment karena menghambat kawan-kawan yang untuk maju. Nah, mungkin dari generasi baru juga yang pengen main musik juga tuh, jangan takut untuk
apa ya, untuk maju lah, untuk berkembang yang pasti itu, untuk main bass tetap konsisten. Seberapa perlu skill untuk di musik menurut Anggi? Kalau kata Mas Indro, bukan kata saya, skill itu untuk membantu kita apa ya, agar kualitas main kita lebih baik. Skill bukan skill buat pamer, bukan buat di perlombakan, di kompetisi, enggak, tapi semakin banyak kita tahu skill, ritme ataupun pola kita bermain itu bakal semakin baik. Oke, terima kasih ya dari Anggi. Oke. Aduh.